Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyal muslimin, para jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kesempatan untuk beribadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan kajian kita kali ini, yaitu mengkaji kitab Minhajul Muslim karya dari Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita telah sampai pada pembahasan yaitu adabul syurbi wal akli. Adabul akli wa syurbi, yaitu adab-adab makan dan juga adab minum. Dan kita telah sampai pada poin yang kedua, yaitu adab ketika seseorang dia makan ataupun minum. Adab ketika seseorang makan ataupun minum. Sekarang kita baca pada nomor yang ke-11. Nomor yang ke-11. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sang muallif rahimahullahu ta'ala pada nomor yang ke-11, di antara adab ketika makan ataupun minum, an yarfuqa bi rafiqihi fil akli, hendaknya dia berlemah lembut ataupun berkasih sayang dengan temannya ketika dia makan. Fala yuhawil, dan dia tidak berusaha an ya'kula aktsara minhu, untuk makan lebih banyak darinya. Wala siyama idza kana ta'amu qalilan, terutama jikalau makanannya itu sedikit.
li'annahu fi dzalika yakunu akilan li haqqi ghairihi. Dikarenakan perkara tersebut termasuk dia memakan hak saudaranya ataupun hak temannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara adab makan ataupun minum itu sunnahnya adalah jenengan makan secara berjamaah. Itu sunnahnya. Kenapa? Dikarenakan ada suatu hadis bahwasanya ada seseorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna kunna na'kulu wa la nashba'." Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami itu makan tapi tidak pernah merasakan kenyang. Ya, dia makan tapi tidak pernah merasakan kenyang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, la'allakum taftarikun. Boleh jadi ketika kamu makan, kamu makannya secara sendirian, alias tidak berjamaah. Ya, maka dia walaupun makannya banyak, namun tidak merasakan yang namanya rasa kenyang, karena dia makannya tidak berjamaah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, ijtami'u ala ta'amikum. Apabila kalian makan, hendaknya kalian makan secara berjamaah. Wa dzkurismallah alaih. Dan sebutlah Allah ketika akan makan, niscaya Allah akan memberikan keberkahan dalam makanan tersebut. Ya. Jadi kalau kita ingin berkahnya makanan, sunnahnya itu berjamaah. Bisa dengan 2 orang, 1 nampan, atau 3 orang, atau 4 orang, bahkan 5 orang. Itu agar berkah makanannya. Dan seumpamanya antum sudah berjamaah ketika makan, walaupun makanannya itu sederhana, ya, entah nasi goreng, entah gorengan, tapi ketika dilaksanakan secara berjamaah, insya Allah walaupun menunya itu biasa saja, itu akan memberikan keberkahan. Ya, jadi sedikit tapi berkah. Akan tetapi kalau ada orang yang dia itu sudah makan berjamaah, tetap dia kurus dan tidak mungkin kurang berkahnya, boleh jadi dia itu mungkin mengidap penyakit ataupun mungkin cacingan. Nah itu, ya, maka harus di cross check dulu kesehatannya. Dan ketika antum makan secara berjamaah, ya ikhwah, itu harus melihat kondisi temannya antum. Gak boleh kita rakus, gak boleh kita serakah. Contohnya ini nampan, ya, nampan. Kita makan dengan 3 orang, ya, menggunakan nasi, lauknya juga 3, yaitu 3 ayam, ya, 3 ayam sama nasi sama sambal. Dan di antara adabnya ketika antum makan, itu harus melihat kondisi temannya antum. Antum gak boleh makan makanan yang lebih banyak daripada temannya antum. Itu gak boleh. Ya. Kalau antum jatahnya 1 ayam, maka yang harus antum makan 1 ayam. Gak boleh ngambil ayamnya teman antum. Itu gak boleh. Dikarenakan kalau antum makan dengan cara mengambil haknya temannya antum, ngurangi jatahnya teman antum, maka itu sama saja
antum makan haknya orang lain alias zalim, ya. Jadi kalau makan secara berjamaah menggunakan nampan, kalau bisa kita mempunyai sifat isar. Isar itu namanya kita lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Jadi kalau kita punya jatah 1 ayam, dikarenakan antum itu orangnya isar, suka mendahulukan orang lain, maka hukumnya boleh antum memberikan ayam jatahnya antum kepada orang lain, ya. Ini yang diutamakan. Jadi ketika makan gak boleh rakus dan gak boleh mengambil haknya temannya antum. Ini yang ke-11. Jadi ya ikhwah, makanan yang paling enak itu adalah makanan ketika antum makan itu antum nikmati. Bukan antum buru-buru makan dalam rangka takut kalau jatahnya antum dihabiskan oleh temannya antum. Jangan. Jadi kalau bisa jangan balapan makan. Tapi kalau bisa balapan mencari berkahnya makanan. Ya, itu caranya. Terutama anak-anak muda ya. Ketika dia makan dengan berjamaah dengan temannya, kalau bisa tidak mengambil jatah yang lebih banyak dari temannya. Ini yang ke-11. Kemudian yang ke-12, alla yanzura ila rufaqa asna al-akli. Jadi ketika makan maka tidak diperbolehkan melihat temannya. Wa alla yurakibahum fayastahyuna minhu. Dan tidak boleh antum senantiasa melihat temannya antum ketika dia makan, dikarenakan bisa membuat dia malu. Bal alaihi an yaghudda basarahu anil akla haulahu. Dan seyogyanya dia merendahkan pandangannya, menundukkan pandangannya ketika dia makan. Wa alla yatatalli' ilaihim idzalika yu'dhihim. Dan jangan mengawasi sekitarnya dikarenakan bisa mengganggu temannya. Kama qad yusabbibu lahu baqdha ahadihim, dikarenakan bisa membuat permusuhan di antara temannya, faya'sam lidzalika, dan itu bisa membuat dosa, ya. Jadi yang ke-12 ini ikhwah, ketika antum makan maka adabnya jangan antum memperhatikan teman antum yang lagi makan. Itu enggak diperbolehkan. Kenapa? Dikarenakan kalau ada teman antum dia makan, antum perhatikan dia dan antum lihat dia, senantiasa antum mengawasi dia, boleh jadi teman antum itu merasa apa? Risih, enggak enak. Dia makan tapi diawasi. Dan kalau temannya antum risih, sama saja antum membuat dia itu su'udzon. Kenapa dia senantiasa memandangku ketika aku makan? Apakah dia benci dari makananku ataukah benci karena aku makan? Biasanya su'udzon. Maka kalau ada teman antum yang makan ya ikhwah, jangan antum awasi gerak-geriknya, jangan. Lebih-lebih kalau antum punya walimahan, ketika tamunya diundang, dia makan, jangan antum ngawasi melihat dia makan, jangan. Kenapa? Dikarenakan kalau antum awasi, boleh jadi tamunya itu akan merasa nggak enak dan boleh jadi tamunya akan su'udzon. Ya, ini harus kita perhatikan ketika ada orang makan, jangan kita lihat dia dan jangan kita awasi dia, dikarenakan bisa membuat hati teman kita merasa risih, ya, nggak enak.
Ini yang ke-12. Kemudian yang ke-13, alla yaf'al ma yastaqdiruhun nas adatan, dan tidak melakukan perbuatan yang membuat orang itu jijik. Ya, contohnya apa? Membuat orang lain jijik ketika dia makan. Contohnya ketika antum makan berjamaah, qadarullah antum bersin. Nah, pada waktu antum bersin, antum hadapkan wajahnya antum ke makanannya. Otomatis ingusnya antum jatuh ke makanannya. Ya, ini kurang adab. Ya. Dan boleh jadi ya ikhwah, itu Anda pernah mendapati disengaja. Jadi dia makan berjamaah, menunya enak, ada ayam, ada mungkin makanan ataupun hidangan yang lezat, satu nampan. Agar temannya nggak makan banyak, dia sengaja. Gimana caranya? Dia pura-pura bersin. Dan ketika bersin sengaja dibuat-buat sampai ingusnya sama ilernya muncrat di makanan tersebut. Apa tujuannya? Biar temannya nggak teruskan makan dan dia sendiri yang menghabiskan makanannya. Nah, itu. Ini cara yang tidak etis, ya. Jangan seperti itu, ya. Atau ketika antum makan secara berjamaah, ya, agar temannya antum pergi, antum meletakkan kaki antum di atas meja. Ini juga tidak etis, nggak punya adab. Sehingga kalau antum makan dengan berjamaah, nggak boleh membuat teman antum merasa jijik dengan perbuatan antum. Ya, itu nggak diperkenankan. Ya, nggak boleh berbuat yang bisa membuat teman antum merasa jijik dan nggak mau makan dengan antum. Fala yanfundu yadahu fil qas'ah. Dan ketika makan, tangannya antum nggak boleh ngacak-ngacak makanan. Ya, contohnya antum makan di nampan, ternyata itu menunya nasi biryani ya, atau mungkin kebuli. Kalau biryani sama kebuli biasanya ada dagingnya, ya kan? Dan biasanya dagingnya itu ditaruh di dalam, gak di luar. Nah, dikarenakan antum ingin makan dagingnya, antum ngacak-ngacak nasinya seperti kucing atau ayam, itu gak diperbolehkan. Ya, diacak-acak dalam rangka untuk mendapatkan daging, itu juga gak diperbolehkan. Ngacak-ngacak makanan. Wala yudani ra'sahu minha indal akli. Dan ketika antum makan bersama teman antum, kepalanya antum nggak boleh antum dekatkan di atas nampan. Ya, ini nampan. Nah, ketika makan antum begini, didekatkan. Apa tujuannya? Agar teman antum nggak bisa mendapatkan jatahnya. Karena apa? Ketutupan kepala antum yang besar. Nah, ini. Ya, jadi kalau bisa kepalanya ditegakkan, jangan antum tundukkan, ya. Karena kalau antum tundukkan, sama saja antum menghalangi teman antum makan bersama dengan antum. Ya, kepalanya harus ditegakkan. Wattana'ul li alla yasquta min famihi syai'un fayaqa fiha. Kama idza akhadha bi asnanihi syai'an min al-khubsi la yagmisu baqiyata fil qas'ah. Dan juga ikhwah, ketika antum makan berjamaah, ini adatnya orang Arab. Ketika makan roti, biasanya rotinya itu dicolek, ya, dicolekkan di atas mungkin minyak ataupun saus. Dan kalau antum makan berjamaah, biasanya rotinya antum cuwil atau antum gigit. Cuwil ya, itu yang bagus dicuwil. Jangan digigit.
Kenapa? Soalnya kalau ada roti seperti ini, antum gigit, ternyata nggak habis. Kemudian antum dicolekkan di atas mungkin kuah, maka temannya antum itu akan merasa jijik. Bekas giginya antum taruhkan di atas kuahnya. Ini juga nggak punya adab. Ini nggak boleh. Makanya yang paling bagus ya itu dicuil. Tapi kalau kita kayaknya jarang makan roti ya. Biasanya kita itu sukanya apa? Lalapan. Gorengan. Gorengan. Sahih. Seperti tadi mungkin ada buka gorengan plus ada sambal petis. Lah biasanya petisnya ini dipisahkan di piring. Dan adabnya ketika antum makan gorengan, jangan antum gigit gorengannya langsung. Kemudian bekas gigitannya antum taruh di sambal petisnya. Itu jangan. Karena bisa membuat orang lain jijik. Jadi yang paling bagus dicuil gorengannya, kemudian baru boleh antum masukkan ke sambalnya. Itu caranya. Jadi nggak boleh digigit langsung. Ini adabnya. Kama alaihi alla yatakallam bil alfadi dallah alal qadhurat wal awsakh. Dan ketika makan itu nggak boleh antum berkata kotor atau perkataan yang bisa membuat orang jijik. Seperti apa? Contohnya ketika antum enak-enak makan sambal petis, tiba-tiba antum cerita kalau antum tadi malam mencret. Ya. Maka yang semulanya sambalnya enak, terbayang-bayang kalau sambal ini mencretnya antum, naudzubillah. Ini juga nggak boleh ya ikhwah. Jangan. Jadi kalau bisa ketika makan itu jangan berkata perkataan yang kotor, tapi yang paling bagus dipuji. Ya, dipuji. Walaupun hanya sambal petis. Ya. Dikarenakan Nabi SAW sama sekali nggak pernah beliau menjelek-jelekan makanan atau mencela makanan, nggak pernah. Sampai-sampai beliau SAW ketika makan hanya dengan menggunakan cuka, maka beliau mengatakan ni'mat ta'am, ya, sebaik-baik makanan adalah cuka. Walaupun cuka, mungkin kalau kita jarang yang menggunakan cuka, kalau biasanya kita menggunakan garam, ya garam. Kalau zaman anak dulu ketika masih kecil, garam atasnya ditaruh parutan kelapa, itu luar biasa enaknya. Walaupun hanya garam saja menunya sama nasi, tetap harus dipuji makanannya. Nggak boleh antum celah. Kenapa? Dikarenakan boleh jadi saudara antum yang ada di luar sana belum bisa makan nasi. Makanya kalau antum dimasakan hanya nasi saja bersyukur. Karena boleh jadi teman kita yang ada di luar sana nggak punya nasi, nggak punya beras, dan nggak bisa makan. Harus disyukuri walaupun hanya sekedar nasi. Ya, dikarenakan kalau kita itu biasanya kurang bersyukur. Dikasih nasi minta lauk, dikasih lauk minta tambahan yang lainnya. Ini namanya rakus. Yang namanya manusia nggak pernah yang namanya dia itu ridho, tapi senantiasa kurang dan juga kurang. Itu manusia. Kemudian yang terakhir, yang ke-14, di antara adab seseorang ketika makan, an yakuna, maka ketika dia makan ma'al fakir, bersama orang kafir, qa'iman ala itharihi, hendaknya dia lebih mementingkan orang fakir daripada dirinya sendiri. Ya, contohnya ketika antum makan,
mungkin di depan masjid. Tiba-tiba ada orang fakir, orang miskin yang dia itu belum makan. Maka hendaknya yang kita utamakan orang fakir, orang miskin. Dikarenakan boleh jadi mereka dalam seharian belum makan. Dan boleh jadi mereka lebih butuh makanan ini daripada kita yang masih punya makanan di rumah. Itu caranya. Dan ini dibuktikan oleh para sahabat. Itu ada suatu kisah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang yang pernah bertamu ke rumahnya Nabi, dan tamu ini dalam keadaan lapar. Ya, bertamu ke rumahnya Nabi dalam keadaan lapar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada istrinya, hal indaki syai'un minat ta'am? Apakah kamu punya makanan? Maka istrinya mengatakan, tidak ya Rasulullah, saya hanya punya air putih. Nabi ya ikhwah, gak punya makanan, hanya punya air putih. Maka Nabi berkata kepada kaum Ansor, ya sahabah, wahai sahabat, siapakah di antara kalian yang mau menjamu tamuku? Maka ada seorang sahabat namanya Abu Talhah radhiyallahu anhu bersedia menjamu tamunya Nabi. Dan sahabat ini ketika menjamu tamunya Nabi sama seperti Nabi, gak punya apa-apa. Hanya punya satu makanan, dan makanan ini itu nanti diperuntukkan untuk bayinya. Ya, untuk bayinya. Maka sahabat ini berkata kepada istrinya, tolong anak kecilnya ditidurkan, karena makanannya akan diberikan kepada tamunya. Ini ya ikhwah. Walaupun sahabat Ansor ini gak punya makanan, gak punya uang, tapi rela memberikan jatah makanan bayinya untuk tamunya, yaitu kaum muhajirin. Makanya Allah Azza wa Jalla memuji mereka dan menurunkan ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mementingkan saudaranya muhajirin, ya, walaupun mereka sendiri itu butuh. Nah ini maknanya ithar. Lebih mau namakan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah itu. Wa ma'al ikhwani qa'iman 'alal inbisat wal muda'abah. Dan ketika makan bersama teman itu boleh bercanda. Wa ma'adzawil rotab wal hayat 'alal adabi wal ihtiram. Tapi kalau makan bersama orang yang punya kedudukan, maka harus dalam keadaan punya adab dan juga menghormati. Ya. Jadi antum berbedakan ketika antum makan dengan sahabat ataupun dengan orang yang punya kedudukan. Itu beda. Kalau antum makan dengan orang yang punya kedudukan, harus antum beradab dan juga menghormati. Lebih-lebih orang tua. Maka dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Para sahabat ketika mereka makan bersama Nabi dalam suatu jamuan, para sahabat gak berani ngambil duluan. Gak berani mereka. Akan tetapi mereka radhiyallahu anhum lebih mengutamakan Nabi daripada dirinya sendiri. Makanya mereka gak akan ngambil makanan kecuali harus Nabi dulu yang ngambil. Ini namanya adab yang bagus. Makanya ketika ada jamuan seperti buka puasa, ada anak muda, ada orang yang sudah sepuh, maka yang muda-muda harus mempersilahkan orang yang sepuh dulu. Monggo Pak, jenengan dulu yang buka, nanti saya habis jenengan. Itu yang paling bagus. Bukan yang malah paling muda ambil duluan, yang ngambil banyak buat stok.
nanti ketika pulang bawa ke rumahnya, jangan. Tapi yang paling utama dikasihkan dulu kepada para sesepuh, orang yang sudah tua, baru kalau mereka semuanya sudah dapat jatah, dapat bagian, baru yang muda-muda boleh ngambil. Itu caranya ya ikhwah. Harus punya adab dan juga punya tata krama ketika makan secara berjamaah. Ini ada 2 soal tapi di luar materi gimana? Dijawab apa enggak ini? Di luar materi ini. Nah, saya jawab satu aja ya. Ini yang tentang masalah pasutri, masalah suami istri. Afwan Ustadz, di luar tema, saya seorang istri yang keseharian bekerja di luar rumah. Saya menganggap suami saya zalim dan berperilaku buruk. Apa yang harus saya lakukan sebagai istri? Kami sering debat. Ini masalah keluarga ya. Dan juga boleh jadi di antara antum juga punya permasalahan keluarga. Pasti ada. Jadi yang namanya permasalahan, yang namanya ujian itu pasti dihadapi oleh semua hamba. Pasti. Gak ada seorang hamba yang gak punya ujian. Pasti punya. Ketika antum masih bujang, pasti ada ujian. Ketika antum sudah berkeluarga, pasti juga ada ujiannya. Dan itu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, ayat 2. Allah berfirman, Dialah yang menjadikan kematian, yang menjadikan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling bagus amal perbuatannya. Jadi kalau kita melihat ayat ini, setiap manusia, lebih-lebih orang muslim, mesti dan wajib dapat ujian. Wajib. Kalau kita ingin tidak mendapatkan ujian, nanti di surga. Tapi kalau di dunia, mesti ada ujiannya. Entah ujian dengan kenikmatan, ataupun ujian dengan kesengsaraan. Mesti seorang hamba mendapati ujian. Dan apabila ada masalah keluarga antara seorang istri dengan suami, itu yang paling utama harus dimusyawarahkan. Jangan seorang istri itu dia bertindak di luar keputusan suaminya. Itu gak boleh. Sampai-sampai yang namanya ketaatan istri kepada suami itu ketaatan yang wajib dia jalankan. Ya, ini kewajiban seorang istri, wajib mentaati suami. Tapi kalau ada seorang suami yang dia itu zalim, contohnya sang suami nggak mau menafkahi istri, maka sang istri terpaksa bekerja di luar rumah. Maka hukumnya yang berdosa itu adalah sang suami. Yang pertama karena tidak mau menafkahi, yang kedua dikarenakan dia menyia-nyiakan keluarganya, dan yang ketiga dikarenakan membiarkan istrinya bekerja di luar rumah. Ya, dapat dosa yang banyak untuk suami. Dikarenakan karakternya suami ataupun karakternya istri, itu mereka harusnya di dalam rumah, bukan di luar rumah. Ini istri. Tapi kalau suami kewajibannya itu adalah mencari nafkah. Maka kalau sang suami dia tuh lupa kewajibannya, tidak menunaikan kewajibannya kepada keluarganya,
kewajiban istri itu harus diingatkan. Ya, jadi jangan istri malah membiarkan. Dikarenakan kalau sang suami dibiarkan, tidak diingatkan, biasanya lama-kelamaan malah melunjak. Ya, dikasih kebaikan tapi minta kebaikan yang lainnya. Dikasih hati tapi ngerogoh rempelo. Ya. Maka sang suami itu harus menyadari kewajiban diri seorang suami adalah menafkahi keluarga. Dan istri ketika mendapati suaminya tidak menafkahi harus diingatkan dengan perkataan yang bagus. Nah ini ya, jadi harus diingatkan mbaknya ya ataupun ibunya, jangan langsung ditinggal ke rumah orang tua, itu nggak boleh. Kalau jenengan langsung tinggal ke rumah orang tua, itu bukan menyelesaikan masalah, tapi akan menambah atau memperburuk masalah yang lainnya. Ya, jadi kalau bisa suami istri ketika punya masalah, orang tua itu nggak tahu kalau bisa. Ya, atau ketika ada mas-masnya ketika kerja di luar kota. Ya, jangan sampai orang tuanya antum tahu kalau antum mendapati berbagai macam kesusahan. Jangan sampai. Kenapa? Kalau antum sedih, seorang anak sedih, orang tua itu sedihnya lebih banyak daripada sang anak. Kalau antum menceritakan kesusahan antum kepada orang tua, walaupun orang tua tidak merasakan, tapi mereka sedihnya lebih banyak daripada antum. Makanya prinsipnya saya, ketika saya kerja di luar kota, saya nggak pernah cerita kepada orang tua saya mendapati berbagai macam kesulitan, nggak pernah. Yang saya beritahu hanyalah yang bagus-bagus saja. Karena orang tua sudah mendidik kita dari kecil, sudah membiayai kita, maka ketika kita dewasa jangan menambahkan beban kepada orang tua. Ya, ini diantara saran saya, jadi harus dimusyawarahkan, jangan langsung bertindak secara mungkin di luar nalar. Itu akan bisa memperburuk keadaan. Ya. Dan yang terakhir ya ikhwah, ini ada buku Adab Akhlak Penuntut Ilmu, akan saya bagikan bagi ikhwah yang bisa menjawab pertanyaan. Ya, mohon bukunya untuk ditutup. Ya, mohon untuk ditutup. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan 4 adab ketika makan sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan kita malam ini. 4 adab ketika makan. Angkat tangan. Loh, enggak ada. Ya wes, tak kasih dikon 3 saja. Enggak ada? Ya Allah, 2 saja. Ya Allah, enggak ada ya ikhwah. 2 adab ketika makan yang kita jelaskan pada malam ini. Ya, berapa masih kok? 3 atau 4? 3 aja, ya silakan. Sama orang fakir, harus ada sifat ithar, yaitu orang lain, sahih. Dan yang terakhir, tidak membuat orang lain merasa sahih. Nah, ahsanta ya masih kero. Barakallahu fiik ya masih kero. Nah, sekian ya ikhwah kajian kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini
memberikan kebaikan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.